Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda sehat sekalipun dalam kondisi COVID-19. Pada pertemuan perdana ini, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita bagi kalian sebagai seorang pelajar, yakni mengikuti pembelajaran untuk pertama kalinya setelah pandemi terjadi di negeri ini. Insyaallah pagi ini adalah pembelajaran pertama. Kita bersyukur sekalipun dilakukan secara daring, tapi kita harus tetap optimis dan penuh semangat. Harapannya Anda semua tetap menjaga kesehatannya dan patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan agar kita terhindar dari pandemi yang sangat membahayakan ini, yakni COVID-19. Anandaku sekalian, salam salam. Mari selalu kita hadiahkan buat baginda kita Nabiuna Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala, kita semua tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat dan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Anandaku sekalian, pada pertemuan perdana lewat daring ini, Bapak mengajak kalian semua untuk tetap semangat, tetap antusias mengikuti pembelajaran dari guru-guru kalian, termasuk dari Bapak sebagai pengampu bidang studi agama Islam di kelas 9. Anandaku sekalian, kali ini kita membahas tentang hari akhir. Anandaku sekalian, kita harus meyakini bahwa hari akhir benar-benar akan terjadi, akan kita lewati sebagai proses kehidupan kita dan sebagai salah satu bukti keimanan kita kepada Allah SWT. Maka kita harus yakin bahwa hari akhir itu akan terjadi. Anandaku sekalian, kita sebagai manusia Allah ciptakan di muka bumi ini melewati berbagai macam perjalanan atau yang disebut dengan periode perjalanan manusia sejak diciptakan sampai nanti kehidupan di akhirat. Anandaku sekalian, kita melakukan pertemuan secara daring ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT sejak 50.000 tahun lalu, yang mana seluruh ketetapan Allah untuk manusia, termasuk kita yang hari ini bertemu secara daring lewat video ini, bukan karena COVID, bukan karena kondisi negeri kita seperti ini, tapi sebenarnya sudah Allah tetapkan pada Lauhul Mahfuz. Maka periode yang pertama kita lewati adalah Lauhul Mahfuz, yakni perencanaan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan kepada kita lalu kita jalani secara baik adalah awal dari perjalanan kehidupan kita menuju alam akhirat. Anandaku sekalian, pelajaran yang kedua yang akan kita lewati adalah alam rahim. Alhamdulillah kita semua sudah melewati di alam rahim ini. Kita melakukan transaksi atau perjanjian kepada Allah SWT bahwa ketika kita diciptakan dan dilahirkan ke permukaan bumi, dikeluarkan dari rahim ibu kita, maka kita sudah berjanji kepada Allah bahwa akan menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah,
yang patut kita taati peraturan yang ditetapkannya kepada kita. Anda sekalian, waktu yang ditetapkan oleh Allah untuk di alam rahim sangat berbeda di antara kita. Ada yang 9 bulan 10 hari, ada yang 7 bulan, 8 bulan, 6 bulan. Bagi yang 6 bulan itu yang kita sebut dengan bayi prematur. Kalau bapak pribadi di dalam rahim bunda adalah selama hampir 11 bulan. Jadi sekalian, waktu kita di alam rahim itu sangat berbeda-beda. Tapi satu hal yang mesti kita ingat, bahwa di alam rahim kita sudah berjanji kepada Allah SWT untuk mematuhi perintah Allah selama kita hidup di permukaan bumi ini. Anak-anakku sekalian, ketika alam rahim sudah kita lewati, maka kita sekarang sudah memasuki perjalanan yang ketiga, yakni alam dunia. Anak-anakku sekalian, orang-orang yang menjalani alam dunia merupakan orang-orang yang ingin membuktikan, atau disebut juga alam dunia sebagai alam proses pembuktian perjanjian kita kepada Allah Ta'ala. Jika Allah akan menitipkan ruhnya ke dalam jasad kita di alam rahim ibu, kita bersumpah berjanji bahwa Allah lah sebagai satu-satunya Tuhan yang mesti kita sembah, yang kita taati aturan-aturannya. Anak-anakku sekalian, di alam dunia ini waktu kita juga berbeda-beda. Ada yang sampai usia lanjut, ada yang sampai remaja, ada yang hanya masih bayi, bahkan ada yang masih di dalam rahim sudah diwafatkan oleh Allah SWT sesuai dengan permintaan kita jika melakukan perjanjian di alam rahim. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, alam dunia adalah alam penentuan kehidupan kita di akhirat. Seluruh kehidupan kita di akhirat kita tentukan mulai saat ini ketika kita berada di alam dunia. Kalau kita ingin bahagia, ingin bersenang-senang, ingin damai, ingin sejahtera di alam akhirat, maka di alam dunia saat inilah kita siapkan semua persiapan kita untuk itu. Kalau kita ingin berbahagia, maka lakukanlah hal-hal yang baik yang menurut Allah Ta'ala juga baik. Tapi kalau kita ingin menderita, ya silakan kita lakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, perlu juga kita ketahui bahwa sebenarnya kiamat itu ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan kiamat sughra. Kiamat sughra itu seluruh proses yang terjadi, yang kita saksikan, yang kita rasakan di alam dunia. Apakah itu kematian, bencana alam, malapetaka lainnya, itu semua masih tergolong dalam kelompok kiamat sughra atau kiamat kecil. Tapi ada kiamat yang luar biasa disebut dengan kiamat kubra, kiamat yang sangat menentukan kehidupan kita di akhirat. Anak-anakku sekalian, kiamat kubra itu dimulai sejak adanya kematian. Bapak sampaikan kematian adalah kiamat kubra, tapi setelah kematian adalah proses awal dari kiamat kubra. Anak-anakku sekalian, setelah kita melewati alam dunia dan kita merasakan kematian, maka kita masuk kepada periode berikutnya, yakni alam barzakh, di mana alam barzakh merupakan alam pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Anak-anakku sekalian, banyak orang mengira bahwa alam barzakh itu alam yang biasa-biasa saja. Tapi hakikatnya alam barzakh adalah alam pembuktian kalau kita bahagia atau tidaknya di alam akhirat. Kalau ketika di alam barzakh kita berbahagia, otomatis berbahagia itu disebabkan oleh kebaikan kita selama di dunia, maka insya Allah kehidupan akhirat kita akan berbahagia. Tapi ketika di alam barzakh kita sudah menderita, sudah mendapatkan ancaman azab dari Allah SWT, maka itu adalah gambaran bahwa kehidupan akhirat kita sangat luar biasa tersiksanya. Anak-anakku sekalian, waktu alam barzakh ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu pun manusia yang tahu berapa lamanya kita berada di alam barzakh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah proses alam barzakh berakhir, maka kita akan berhadapan dengan proses
kehidupan yang luar biasa yang tadi saya sampaikan, yang disebut sebagai Yaumul Qiyamah atau hari akhir. Anak-anak sekalian, hari akhir atau hari kiamat itu adalah proses penghancuran alam semesta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah akan Allah matikan, akan Allah musnahkan pada saat proses Yaumul Qiyamah. Anak-anakku sekalian, ketika Yaumul Qiyamah sudah terjadi, maka proses berikutnya yang akan kita lewati adalah Yaumul Ba'si, di mana seluruh makhluk, seluruh manusia yang sudah Allah ciptakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir hidup ketika terjadinya kiamat, akan Allah bangkitkan kembali dari alam kuburnya. Maka pada saat itu manusia akan bangkit dalam bentuk atau umur yang sama. Nenek kita yang mati sudah pikun, adik kita yang mati ketika masih bayi, nanti akan dibangkitkan dalam usia lebih kurang 30 sampai 35 tahun. Berarti artinya kita sebaya nanti. Anda tahu kalian mati duluan, saya terakhir, atau saya terakhir kalian duluan, maka kita dibangkitkan dalam usia yang sama, kisaran 30 sampai 35 tahun. Anak-anakku sekalian, ketika Yaumul Ba'si sudah berakhir, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak umat Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir akan dikumpulkan dalam satu tempat yang luar biasa, yakni disebut dengan alam mahsyar, atau yang selalu kita dengar dengan istilah padang mahsyar. Anak-anakku sekalian, pada padang mahsyar inilah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertunjukkan seluruh perbuatan kita. Kalau baik, maka akan kita lewatilah proses yang baik-baik. Kalau buruk, kita akan diarahkan, dihadapkan pada proses yang sangat buruk. Pada Yaumul Mahsyar itu nanti kita akan dibagi dua ya saudara, kelompok kanan dan kelompok kiri. Kelompok kiri adalah kelompok kafir yang akan dihalau ke neraka, sementara kelompok kanan kelompok yang melewati proses-proses yang lebih panjang. Nah, sekalian, kalau sudah alam mahsyar berakhir, maka kita akan dihadapkan pada Yaumul Hisab, yaitu hari di mana seluruh ibadah kita, perbuatan kita dihitung oleh Allah SWT. Kalau hitungannya banyak yang kebaikannya, maka cikal bakal dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau lebih banyak yang buruknya, maka kita akan dibalas dengan keburukan. Kemudian Yaumul Mizan, yang dihitung tadi misalnya 10, kemudian ditimbang oleh Allah SWT, ternyata 10 itu sangat luar biasa beratnya kebaikannya, maka akan diputuskanlah yang disebut dengan Yaumul Fasli sebagai keputusan Allah Ta'ala bahwa kita ditetapkan sebagai penghuni surga. Tapi kalau ternyata yang dihitung lalu ditimbang ternyata lebih berat kedudukannya, maka kita memasuki Yaumul Fasli, ditetapkan sebagai penghuni neraka. Jadi dan sekalian, amalan kita pada Yaumul Hisab dihitung, kemudian kita masuk pada Yaumul Mizan dihitung, kemudian ditimbang, lalu kita masuki Yaumul Fasli, ditetapkan keputusan Allah Ta'ala apakah penghuni surga atau penghuni neraka. Maka yang terakhir adalah Yaumul Jaza, eksekusi. Kalau setelah dihitung, ditimbang, lalu ditetapkan sebagai penghuni surga, maka kita ditetapkan sebagai penghuni surga. Kalau dihitung lalu ditimbang, lalu ternyata yang keburukan yang lebih banyak, maka ditetapkan pada Yaumul Fasli sebagai penghuni neraka, maka ketetapannya, eksekusinya Yaumul Jaza adalah penghuni neraka. Karena yang Bapak banggakan sebagai penutup dari pertemuan dari kita pada materi ini, untuk tugas kalian cari ayat-ayat yang berkaitan dengan Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, kemudian dibaca, terusnya ditulis, kemudian dikumpulkan pada kelompok
atau jaringan classroom. Untuk agama ada classroom yang dibagikan nantinya lewat balik kelas, anak-anak kirim di situ atau lewat WA group. Jadi tugas-tugas anak-anak semua dikumpulkan pada classroom yang sudah ditetapkan. Semoga anak-anak mengerti. Jika ada yang tidak dipahami, bisa menghubungi Bapak lewat wali kelas atau di classroom yang sudah kita buat bersama. Demikian, semoga bermanfaat dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.